Selamat datang di Kedai Gambar. Kali ini kita akan menggambar sosok mbak-mbak penyanyi profesional yang bisa bermain gitar, bertato, cantik dan gayanya santai saat berada di atas panggung. Namun, mulutnya terkadang suka ceplas-ceplos. Dia ini dijuluki sebagai Ratu Senja dan suka menggoda penontonnya saat manggung untuk mencairkan suasana. Inilah Drama Live Danila Riyadi. Sebelum menonton videonya, siapkan kopi ya, biar makin kayak anak kopi senja. Atau kalau nggak ada kopi, teh juga nggak apa-apa kok. Jangan lupa subscribe ya, buat yang belum subscribe. Danila memiliki nama lengkap Danila Jelita Putri Riyadi, lahir pada 12 Februari 1990. Danila mulai mengenal musik sejak SD. Lagu pertama yang dimainkannya berjudul Ibu Kita Kartini dengan piano. Kemudian dia bilang ke mamanya bahwa ia ingin jadi pianis hebat. Danila pun les piano. Tetapi saat guru lesnya datang ke rumah, dia sering membolos dengan alasan sakit. Lesnya pun berjalan kurang dari 3 bulan. Bakat menyanyi Danila memang menurun dari orang tuanya. Danila adalah anak kedua dari 2 bersaudari. Danila merupakan keturunan Tionghoa dari sang ayah yang bernama Wansya Fadli. Ibunya bernama Ika Ratibuspa adalah seorang penyanyi jazz. Pamannya, Dian Pramana Putra juga seorang musisi terkenal era 80-an. Bahkan sang nenek, Sumiati Sutiko, juga penyanyi keroncong. Belum lagi di rumahnya sering diputar musik klasik, keroncong sampai jazz. Danila memang dikelilingi musik sejak kecil, tapi pada awalnya dia tidak ingin memiliki cita-cita sebagai penyanyi karena dia tidak merasa memiliki suara yang layak untuk menjadi penyanyi. Walaupun berasal dari keluarga musisi, tetapi masa kecil Danila juga diwarnai kejadian tidak mengenakan. Sewaktu SD, Danila memiliki tubuh yang bongsor dibandingkan teman-temannya. Dia diajak oleh teman-temannya dengan dijuluki Gajah Bengkak. Dia pun hanya diam saat dipanggil begitu. Karena alasan itulah, saat remaja Danila lebih tertarik bermain video game ketimbang menekuni musik. Padahal ibu dan pamannya sudah menawarkan beberapa lagu pop untuk dibawakannya. Danila lebih suka bermain game, terutama game horor. Hal ini membuatnya sering membolos sekolah, sehingga tidak naik kelas. Danila pun mengaku bahwa ia lebih suka bermain game di rumah daripada datang ke sekolah karena merasa tidak punya teman. Danila nggak pernah mengenyam pelajaran bermusik atau bahkan bernyanyi secara formal. Sejumlah playlist semenjak ia kecil hingga dewasa tanpa ia sadari menjadi guru bermusiknya. Misalnya, sebut saja seperti Antonio Carlos, Joe Gilberto, Frank Sinatra, Billie Holiday, Astrud Gilberto, Ella Fitzgerald sudah menjadi santapan telinganya semenjak ia masih belia. Hingga ia mulai mengenal Coldplay, Radiohead, J.J. Johansson, Diana Krall, Sophie Ellis-Bextor, hingga Portishead yang kemudian menjadi guru bermusik bawah sadarnya. Pada 2007, saat Danila berusia 17 tahun, ia sempat ditawari untuk membuat album solo oleh Richard Buntario, seorang sutradara ternama kenalan paman Danila. Namun, rencana itu gak jadi dilaksanakan karena Danila merasa itu tidak sesuai dengan keinginannya. Di tahun ini juga Danila memulai kuliah di Universitas Persada Indonesia IAI, jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat berkuliah inilah, Danila mulai terjun ke dunia musik dengan mendirikan band bernama Orca pada tahun 2010. Band yang kerap membawakan lagu band-band Inggris seperti Queen, Radiohead, atau Coldplay. Danila berposisi sebagai pianis dan vokalis. Sekitar tahun 2011-2012, Danila pernah dibayar nasi bungkus saat manggung di sebuah tempat. Namun, ia mengaku tidak sedih karena hal itu. Karena yang membuatnya sedih adalah saat tidak ada penonton yang menonton saat dirinya manggung. Danila dikenal sebagai penyayang hewan, terutama kucing. Layaknya pencinta hewan pada umumnya, ia juga pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan dengan kucingnya. Sebelum mengeluarkan album pertamanya, pernah kucingnya yang bernama Lemon mencakar tangan kiri Danila, sampai-sampai ia kesusahan untuk menggerakkan tangannya.
Walaupun begitu, Danila tetap menyayangi hewan imut tersebut. Wah, sepertinya Danila ini emang kucing ya, budak kucing. Sekitar tahun 2011-2012, Danila bertemu dengan Lava Pratomo, yaitu seorang produser sekaligus musisi. Danila pun mulai serius bermusik. Lalu Danila mulai menggarap album pertamanya, yaitu Telisik. Lava pula yang pertama kali memanggil Danila dengan panggilan Cici. Pada awal 2014, album pertamanya yang berjudul Telisik keluar, dirilis oleh Orion Records dan D Major. Album pertamanya pun melejit dan mulai mengangkat namanya. Namun Danila bilang bahwa di album pertamanya adalah merealisasikan ide dari Lava Pratomo. Pada awal karirnya, Danila akan disebut sebagai musisi atau solois. Ia memiliki interpretasi sendiri akan musik yang ia nyanyikan. Suara alto yang terkesan lemah namun gemulai serta presisi membuat nyanyiannya akan ada kesan teduh, muram, mendung, halus, dan berbisik. Telisik mendapat respon positif dari berbagai media, termasuk majalah Rolling Stone Indonesia yang menyatakan Telisik sebagai salah satu dari album terbaik 2014 dan menobatkan Danila sebagai Best New Act. Sukses di album pertama tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah. Tahun 2015, Danila sempat tidak mempunyai tabungan apapun di kantongnya. Ia juga terpaksa menumpang tidur di kantor temannya. Ia pun juga harus mencari pekerjaan lain sambil bermusik agar bisa menyambung hidup, seperti menjadi guru TK dan tim kreatif di televisi. Di saat susah begitu, ada tawaran masuk untuk endorsement datang kepadanya. Lalu, Danila pun mengambilnya. Pada 2017, Danila mengeluarkan album kedua, judulnya Lintasan Waktu, di bawah label Ruang Waktu Musik dan D Major. Pop, jazz, bossa nova, dan balada mewarnai album tersebut. Danila juga ikut memproduseri album itu. Ia juga menciptakan sendiri lagu-lagunya. Album Danila ini juga terpilih sebagai album terbaik 2017 versi majalah Tempo. Karena album tersebut berhasil menerjemahkan ekspresi lepas apa adanya Danila lewat talenta mencipta lagu dan timbre suara yang khas. Album itu juga mendapat nominasi Album of the Year dalam ajang Indonesia Choice Award 2018. Di tahun 2017, transformasi penampilan Danila terlihat. Dia memulai menato tubuhnya. Sebenarnya ia mengawali kecintaannya terhadap tato sejak 2012. Namun, baru mulai menuangkan tinta ke atas tubuhnya pada 2017. Tato pertama yang dilukiskan adalah tato bergambar kuda di punggungnya. Baginya, kuda adalah hewan yang indah, memiliki makna tersendiri, dan menggambarkan dirinya kuat dan bekerja keras. Danila mengungkap bahwa kuda merupakan siu kelahirannya, dan binatang tersebut penuh keagungan. Hal yang unik dari Danila adalah dia menganggap lagu-lagunya merupakan anak-anaknya. Danila juga dikenal dekat dengan para fansnya, sehingga terkadang fansnya berlebihan dan ngomong dirinya dengan sebutan gendut. Pernah Danila datang ke suatu acara, tiba-tiba ada yang berteriak, "Gendut!" Langsung saja Danila emosi dan bilang bahwa tidak akan menyanyi. Lalu semua penonton diam dan hening. Melihat penontonnya yang diam, Danila sadar dan bersikap profesional sambil berkata, "Tapi bohong." Dan penontonnya pun kembali riuh. Tahun 2019, Danila juga menyanyikan lagu dari The Panas Dalam Bank yang berjudul Dan Bandung untuk film Dilan 1991. Di tahun ini juga Danila mencoba bermain seni peran. Film perdananya adalah Cowboy Kampus. Dia diajak langsung oleh Pidi Bait. Beberapa bulan kemudian, Danila tampil dalam film berjudul Pretty Boys bersama Vincent dan Desta. Dia juga dinobatkan sebagai nominasi aktris pendatang baru terpilih pada Piala Maya 2020. Danila memang dikenal sebagai perempuan yang rebel, merokok saat manggung, suka minuman beralkohol, berpikiran terbuka, dan mulutnya cenderung ceplas-ceplos. Namun, pandangan Danila tentang perempuan ternyata nggak disangka-sangka. Baginya, perempuan yang hebat itu perempuan yang tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.
perempuan harus bisa melakukan pekerjaan yang laki-laki tidak bisa. Intinya, perempuan harus tahu dia bisanya apa. Dia harus bagus akan hal itu, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Sukses terus ya Cici Danila. Bagaimana ceritanya Danila tadi? Kalau disuruh milih antara harta, tahta, atau Danila, kalian pilih yang mana? Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.